malam ini kita akan belajar dengan topik misteri roh orang mati. Ketika orang sudah mati, kemanakah perginya roh orang mati itu? Apakah langsung ke surga kalau dia orang percaya, atau langsung ke neraka kalau dia orang bukan percaya? Atau apakah rohnya masih tetap tinggal di bumi ini? Apakah roh orang mati bisa bergentayangan di bumi ini? Atau apakah kita bisa berkomunikasi dengan roh orang mati? Bisakah kita memanggil roh orang mati untuk datang ke dalam rumah kita? Dan bisakah roh orang mati menjaga kita, melindungi kita? Nah, masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain tentang roh orang mati, saudara-saudara. Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan ini dibutuhkan jawabannya. Nah, berita baiknya adalah Alkitab ternyata memberikan jawaban-jawaban yang pasti atas setiap pertanyaan-pertanyaan tentang roh orang mati ini. Sehingga yang tadinya menjadi sebuah misteri sekarang bukan lagi sebuah misteri. Karena ternyata ada jawaban dalam Alkitab. Itulah sebabnya saya rindu saudara bisa mengikuti pelajaran Alkitab hari ini dengan seksama. Supaya saudara bisa mendapatkan kebenaran-kebenaran tentang roh orang mati ini. Nah, sayangnya ada banyak orang mendapatkan pengetahuan misteri roh orang mati ini dari sumber-sumber yang tidak berkompeten. Ada orang mendapatkan pengetahuan roh orang mati ini dari cerita-cerita tradisi yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Dia mendengar pengetahuan ini, mendapatkan pengetahuan ini dari orang tuanya. Orang tuanya mendapatkan dari orang tuanya. Orang tuanya mendapatkan dari orang tuanya. Demikian seterusnya, saudaraku. Sehingga menjadi sebuah cerita tradisi yang tentunya tidak bisa menjadi sebuah kebenaran yang bisa dipegang. Kenapa? Karena cerita tradisi keluarga A tentu berbeda dengan cerita tradisi keluarga B. Demikian juga cerita tradisi suku A berbeda dengan cerita tradisi suku B. Jadi terlalu banyak cerita tradisi tentang roh orang mati sehingga ini tentunya tidak bisa dijadikan sebagai sebuah dasar kebenaran yang bisa kita percayai. Nah, ada juga orang mendapatkan pengetahuan tentang roh orang mati dari orang-orang pintar, dari dukun, dari paranormal. Yang tentunya juga saudara-saudara ini tidak bisa dijadikan sebagai sebuah kebenaran. Karena kalau betul orang atau dukun itu punya kesaktian, maka saya pastikan maka informasi yang dia berikan adalah informasi yang berasal daripada iblis. Dan kita tahu bahwa iblis itu adalah penipu, bapa segala pendusta. Dan kita tidak boleh, saudara-saudaraku, datang untuk bertanya kepada peramal, kepada paranormal, kepada dukun. Karena Alkitab melarang kita untuk melakukannya. Kalau kita membaca dalam Imamat pasal 19 ayat 31, firman Tuhan berkata, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka, akulah Tuhan Allahmu. Jadi Alkitab melarang kita untuk pergi ke dukun, bertanya kepada paranormal, kepada peramal, bertanya kepada orang-orang yang bisa memanggil arwah, karena itu kenajisan di hadapan Tuhan. Nah, itulah sebabnya semua informasi yang diberikan oleh mereka tentang roh orang mati itu pasti bukanlah informasi yang bisa dijadikan sebagai sebuah kebenaran. Nah, ada lagi orang yang mendapatkan pengetahuan tentang roh orang mati dari orang-orang yang kerasukan setan. Lalu kemudian ada yang mencoba untuk berkomunikasi dengan orang yang kerasukan setan itu. Lalu bertanya tentang apa yang terjadi di alam sana. Nah, tentunya informasi yang diberikan oleh orang yang sedang kerasukan setan itu yang namanya saja kerasukan setan. Itu pasti informasi dari iblis, dari setan. Dan kita tahu bahwa sekali lagi iblis itu adalah pendusta. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 dikatakan bahwa
iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam iblis itu tidak ada kebenaran. Dan dia itu adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi saudaraku, jangan pernah kita percaya kepada setiap informasi yang diberikan oleh orang yang kerasukan setan. Karena itu memang kita janganlah berkomunikasi dengan orang yang kerasukan setan. Karena pasti semua informasi yang diberikannya itu adalah informasi dusta, informasi bohong. Karena iblis itu adalah bapa segala pendusta. Nah, ada juga orang yang mendapatkan pengetahuan tentang roh orang mati dari orang-orang yang mengaku punya pengalaman supranatural. Ya, ada orang yang mengaku mendengar suara Tuhan, ada orang yang mengaku mendapat penglihatan, ada orang yang mengaku mendapat mimpi dari Tuhan tentang roh orang mati. Bahkan ada juga orang yang mengaku pernah mengunjungi sorga, pernah mengunjungi neraka dan melihat apa yang terjadi di situ, lalu memberikan kesaksian-kesaksian. Nah, ini orang-orang yang mengaku mempunyai pengalaman supranatural yang tentunya kita harus hati-hati dalam menerima informasi dari mereka. Sebab firman Tuhan sendiri berkata, ujilah setiap roh. Jadi kita tidak boleh langsung telan mentah-mentah setiap informasi yang diberikan oleh mereka hanya karena mereka mengaku mendengar suara Tuhan atau mendapat penglihatan. Tapi kita harus menguji setiap informasi itu dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah itu cocok dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita bisa terima informasi itu. Tapi kalau tidak, tentunya kita harus bisa menolaknya. Jadi kita harus punya filter saringan, dan saringan kita itu adalah kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Saya kasih contoh saudaraku, ada orang yang mengaku mendapat penglihatan atau dibawa Tuhan ke neraka. Dan katanya di neraka dia melihat bahwa iblis sedang menyiksa orang yang ada di dalam neraka. Nah, kita harus hati-hati dengan informasi itu. Betul enggak di neraka itu iblis menjadi alat Tuhan untuk menyiksa orang? Bukankah di neraka itu adalah tempat penghukuman untuk iblis juga, untuk setan juga? Kalau saudara membaca dalam Wahyu pasalnya yang ke-20 ayat 15, bahwa nanti itu setan juga, ular tua itu, naga tua itu akan dilemparkan ke dalam lautan api dan akan menerima hukuman selama-lamanya di situ. Dan juga antikris dan nabi palsu dan semua pengikutnya akan dilemparkan ke dalam lautan api. Artinya iblis juga nanti akan dihukum di neraka. Jadi kalau ada orang yang mengaku mendapat penglihatan bahwa dia melihat di neraka, iblis sedang menyiksa orang-orang yang tidak percaya, maka ini tentunya menjadi sebuah tanda tanya besar. Apakah betul penglihatannya benar dari Tuhan atau itu hanya ilusinya saja? Nah, ini contoh bagaimana kita harus hati-hati setiap menerima informasi dari orang yang mengaku memiliki pengalaman supranatural. Nah, yang terakhir saudaraku, kadangkala orang mendapatkan informasi tentang dunia orang mati itu dari film-film yang ditontonnya. Ya, beberapa belas tahun yang lalu ada satu film yang sangat terkenal sekali yang judulnya Ghost. Itu menceritakan tentang sepasang pria dan wanita yang sudah mau menikah, lalu tiba-tiba seketika satu hari prianya mengalami kecelakaan dan meninggal. Lalu kemudian roh pria itu terus datang mengunjungi kekasihnya ini, ya. Nah, itu film Ghost. Saya kira saudara-saudara mungkin masih ingat film itu. Nah, banyak orang kemudian
mendapat inspirasi daripada film ini. Dan bukan hanya itu, mereka percaya bahwa roh orang mati itu masih bisa kembali ke bumi dan bisa berkomunikasi dengan kita orang hidup. Padahal saudaraku, sekali lagi, film tentunya tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sumber kebenaran. Karena film itu kan kreativitas daripada sutradaranya. Itu tidak berdasarkan kepada sebuah fakta yang benar, ya, fakta Alkitab yang benar. Nah, yang kita pegang, yang kita yakini harus selalu dari fakta Alkitab. Apakah itu tercatat di dalam Alkitab? Apakah ada ayat yang menjelaskan tentang itu? Apakah ada kebenaran Alkitab yang menjelaskan tentang itu? Itulah yang menjadi pegangan kita sebagai sumber kebenaran kita. Nah, itulah sebabnya hari ini saya ingin mengajarkan kepada saudara-saudara bagaimana sih sebenarnya kata Alkitab tentang roh orang yang sudah mati itu, supaya kita tidak bingung, kita tidak terombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Karena memang sangat penting kita ini perlu mengetahui dan perlu belajar tentang kebenaran roh orang mati. Supaya apa? Supaya iblis tidak mengambil kesempatan oleh ketidaktahuan kita untuk menyesatkan kita dan untuk menjatuhkan iman kita. Kenapa? Karena memang iblis sekarang ini itu sedang berjalan berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya, yang dapat dihancurkannya, yang dapat digoncang imannya, yang dapat direbut imannya. Karena memang tujuan iblis hanya adalah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita orang percaya. Itulah sebabnya kita ini harus hati-hati, harus tahu kebenaran. Kalau kita tahu kebenaran, iblis tidak akan menggunakan kesempatan untuk menipu kita dan menjatuhkan iman kita. Saya kasih contoh saudara-saudaraku, kenapa pentingnya kita tahu kebenaran tentang roh orang mati. Ada teman saya, dia adalah aktivis gereja, cinta Tuhan, takut Tuhan. Satu hari teman saya ini papanya meninggal. Nah, 1 minggu kemudian sejak kematian papanya, lalu salah satu pembantu rumah tangganya itu mengalami kerasukan. Dan kemudian suaranya itu menjadi suara laki-laki. Padahal ini pembantu rumah tangganya perempuan. Dan suaranya itu persis suaranya papanya yang sudah meninggal. Lalu kemudian memang dia mengaku bahwa dia itu adalah papanya yang sudah meninggal. Dan minta supaya teman saya ini membawa makanan untuk dipersembahkan, dibawa ke kuburannya papatnya teman saya ini. Karena katanya papanya teman saya ini sedang kelaparan di dunia sana. Jadi butuh dibawakan makanan dan juga dia minta rokok, saudara-saudaraku. Ini kan aneh, masa roh itu merokok, tapi dia minta rokok, dia minta makanan, dibawa ke kuburan. Dan juga dia minta supaya teman saya ini mempersembahkan makanan ke sebuah wihara di kota itu. Dan itu permintaan daripada roh yang sedang merasuk pembantunya itu. Dan ada ancamannya, kalau teman saya ini tidak melakukannya, maka bisnisnya itu akan dihancurkan dan juga anaknya akan mati. Wah, saudaraku, teman saya ini juga agak bingung, agak bimbang, walaupun dia seorang aktivis. Tapi dia punya keyakinan bahwa ini bukan papanya. Ya, walaupun suaranya persis papanya, walaupun dia ngaku sebagai papanya, tapi teman saya punya keyakinan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa roh orang mati tidak mungkin kembali lagi ke dalam dunia ini. Tapi teman saya ini tetap bertanya kepada gembalanya, menceritakan peristiwa ini dan bertanya kepada gembalanya apakah dia perlu pergi ke kuburan bawa makanan, perlu pergi ke sebuah vihara bawa makanan, mempersembahkan makanan di situ. Dan saudara-saudara, lalu gembalanya tentunya melarang dan gembalanya menjelaskan bahwa roh orang yang mati itu tidak mungkin bisa kembali lagi ke dalam dunia lalu merasuk pembantu rumah tangganya. Nah, dan akhirnya teman saya ini tidak pergi ke kuburan dan tidak melakukan perintah yang disampaikan oleh
roh yang mengaku sebagai roh papanya itu. Ya, dia tidak pergi ke kuburan, dia tidak juga pergi ke wihara. Dan apa yang terjadi? Semuanya berjalan baik-baik saja dan anaknya tetap hidup, selamat sampai sekarang, dan bisnisnya tetap diberkati sampai sekarang. Jadi saudara lihat, sangat berbahaya sekali seandainya teman saya ini tidak tahu kebenaran, ya, lalu kemudian dia pergi ke kuburan, mempersembahkan makanan di kuburan ayahnya, atau dia pergi ke wihara lalu kemudian sembayang di wihara itu, maka pasti imannya akan mengalami goncangan dan pasti teman saya ini telah berbuat dosa. Tapi karena teman saya ini tahu kebenaran, maka dia tidak melakukan hal ini. Jadi sudah perhatikan betapa pentingnya kita ini tahu kebenaran tentang roh orang mati supaya iblis tidak menipu kita dan iblis tidak menggunakan kesempatan karena ketidaktahuan kita untuk menyesatkan kita. Jadi saudara-saudara, mari kita mau belajar bagaimana sih atau di mana sih sebenarnya roh orang yang sudah mati itu. Nah, di mana sebenarnya tempat tinggalnya roh orang yang sudah mati? Ya. Ada yang mengajarkan bahwa roh orang mati itu ada di kuburan atau ada di tempat-tempat keramat, atau ada di gedung-gedung yang kosong, di rumah-rumah yang kosong yang tidak ditinggali. Ya, bahkan ada pendeta yang pernah mengajarkan bahwa kalau mau pergi dan rumah itu kosong, rumah kita kosong, kita mau pergi kemana, maka tempat tidurnya katanya harus dikasih berdiri begini. Karena kalau tempat tidurnya tetap ditelentangkan seperti itu, nanti ada setan yang bisa tidur di sini. Dan saudaraku ini pendeta tentunya, saudaraku pendeta yang mengajarkan sesuatu ajaran yang tidak benar. Dan setelah diselidiki ternyata memang pendeta ini dulu latar belakangnya adalah mantan dukun dari agamanya yang lama. Ya, tentu saja pengajaran-pengajaran agama lamanya masih dibawa oleh pendeta ini. Nah, tentunya ini pengajaran yang tidak benar. Apakah betul setan itu tinggalnya di kuburan? Apakah betul roh orang mati itu tinggalnya di kuburan? Roh orang mati itu tinggal di rumah-rumah kosong? Nah, pasti tidak betul, saudara-saudaraku. Nah, ada juga yang mengajarkan bahwa roh orang mati itu masih tinggal di rumahnya sampai pada hari ke-7 atau sampai pada hari ke-40. Nah, betulkah roh orang mati itu masih tinggal di rumahnya sampai hari ke-7 atau sampai ke hari ke-40 sehingga harus ada upacara-upacara dilakukan untuk bisa mengantar roh orang mati itu ke tempatnya yang kekal? Nah, tentunya juga Alkitab tidak mengajarkan hal seperti itu, ya. Lalu bagaimana Alkitab mengajarkan kemana sih roh orang yang sudah mati itu? Nah, saudaraku, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ada satu tempat di mana tempat itu akan menjadi tempat rohnya orang mati, baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Tempat itu adalah namanya Sheol dalam bahasa Ibraninya dan dalam bahasa Yunaninya adalah Hades. Jadi Sheol dan Hades itu sama. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi dunia orang mati atau kadang-kadang diterjemahkan menjadi alam maut atau kerajaan maut. Dan masih banyak terjemahan-terjemahan lain. Ada juga yang menerjemahkan menjadi hell atau neraka. Jadi Hades atau Sheol. Nah, saudara-saudaraku, ayat yang menjelaskan itu dalam Mazmur 88 ayat 4 dikatakan, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Ya, sudah dekat dunia orang mati, sudah dekat dengan Sheol. Ya. Dalam perjanjian baru saya ambil satu contoh ayat Matius 11 ayat 23, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati, ke Hades, ya. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Jadi Sheol atau Hades itu adalah tempat di mana orang kalau mati akan tiba di tempat itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, jadi
Seol dan Hades itu sebenarnya bukan sorga atau neraka. Tapi itu adalah tempat sementara ada roh orang mati di situ sampai pada hari kebangkitan di mana roh orang percaya akan dibangkitkan kembali, atau sampai kepada hari penghakiman terakhir di mana roh orang tidak percaya akan dihakimi. Jadi ini menjadi suatu tempat transit, tempat sementara. Nah, ternyata di Hades itu ada disebut sebagai tempat sengsara, tempat siksaan. Kalau kita membaca dalam Lukas pasal 16, saudara-saudara, cerita tentang orang kaya dengan Lazarus orang miskin. Lalu saudaraku, orang kaya itu mati, dan apa yang terjadi ketika orang kaya itu mati? Dalam Lukas pasal 16 ayat 23 dikatakan orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Jadi ia menderita sengsara di Hades, alam maut. Jadi ternyata di Hades itu ada sebuah tempat sengsara namanya. Disitulah tempatnya roh orang mati yang belum percaya kepada Tuhan, atau roh orang mati yang tidak percaya kepada Tuhan, itu dimasukkan di tempat sengsara di Hades itu, tempat siksaan di Hades itu. Tapi itu bukan neraka, saudaraku. Itu bukan neraka. Tapi di situ roh orang mati yang tidak percaya mulai mendapatkan sengsara, disiksa luar biasa. Saudara masih ingat betapa menderitanya orang kaya itu dalam cerita Lazarus dan orang kaya? Dia begitu kehausan. Kenapa? Karena rupanya tempat siksa itu begitu panas. Sampai-sampai dia minta kepada Abraham untuk minta supaya Lazarus datang meneteskan setetes air ke dalam lidahnya. Saking hausnya dia karena kepanasan. Dan dia sangat menderita di tempat siksaan itu di Hades itu. Jadi disitulah tempatnya roh orang mati yang belum percaya kepada Tuhan. Lalu di mana tempatnya roh orang mati yang sudah percaya kepada Tuhan? Ternyata roh orang mati yang sudah percaya itu ditaruh di Firdaus. Saudara masih ingat dengan penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus waktu disalibkan di Bukit Golgota? Salah satu penjahat itu bertobat. Lalu kemudian saudaraku, Yesus berkata kepada penjahat itu di dalam Lukas 23 ayat 43. Yesus berkata kepada salah satu penjahat yang ada disalibkan di sampingnya itu, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jadi Firdaus itu adalah tempat roh orang mati yang percaya kepada Tuhan. Tentunya di Firdaus ini tidak ada penghukuman, tidak ada siksaan, tapi yang ada di Firdaus ini adalah sukacita, yang ada adalah dunia atau tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Ya. Dan di tempat inilah juga Yesus masuk ke dalamnya waktu dia mati. Sebelum dia bangkit dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan daripada Allah Bapa di sorga, maka dia masuk dulu di Firdaus selama 3 hari sampai dia dibangkitkan. Demikian juga semua pahlawan-pahlawan iman, bapak-bapak iman, itu sekarang rohnya ada di Firdaus. Saudara masih ingat dengan cerita Lazarus dan orang miskin dan orang kaya itu? Dan ketika orang kaya itu dimasukkan ke tempat sengsara di Hades, dia melihat orang miskin ini, si Lazarus ini ada di pangkuan Abraham. Di mana itu? Tentunya di Firdaus.
Sebab saudaraku, sekali lagi, roh orang mati yang percaya itu akan ada di Firdaus. Jadi Lazarus dan Abraham itu ada di Firdaus. Nah, saya kasih satu ayat lagi saudaraku. Masih ingat dengan pengalaman penglihatan daripada Paulus di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 4 diceritakan bagaimana Paulus mendapat penglihatan dari Tuhan. Dia diberi anugerah untuk bisa masuk ke Firdaus dan dia melihat temannya 14 tahun yang lalu dia melihat seorang yang juga diangkat masuk di Firdaus. Nah, saudara lihat, jadi ternyata sekali lagi bahwa Firdaus itu adalah tempat sementara bagi roh orang yang mati yang percaya kepada Tuhan. Sebelum nanti mereka akan dibangkitkan pada waktu Yesus datang kedua kalinya. Jadi saya mau simpulkan sekali lagi. Di manakah roh orang mati itu? Ketika kita mati, di manakah roh kita berada? Kalau kita adalah orang yang percaya Tuhan, maka roh kita itu ada di Firdaus. Tapi kalau kita bukan orang yang percaya kepada Tuhan, maka roh kita ada di tempat sengsara, di Hades atau di Seol. Ada bagian tempat sengsara itu. Nah, saudara-saudara yang kasih, pertanyaan yang muncul adalah, bisakah orang yang mati itu rohnya gentayangan di bumi ini? Kalau dia sudah masuk di tempat sengsara di Hades, atau kalau dia sudah masuk di Firdaus, bisa nggak rohnya itu kembali lagi ke bumi, lalu gentayangan di kuburan, atau datang mengunjungi orang yang dia cintai seperti film Ghost itu, atau dia datang tinggal lagi di rumahnya sampai 40 hari baru dia pergi. Bisa nggak seperti itu? Nah, coba kita baca saudaraku ya. Kalau kita lihat kembali dalam Lukas pasal 16, waktu orang kaya itu sedang menderita sengsara di tempat sengsara di Hades, dan dia melihat itu Lazarus sedang ada di pangkuan Abraham di Firdaus. Lalu dia minta kepada Abraham supaya mengutus Lazarus kembali ke bumi, karena masih ada 5 saudaranya yang masih hidup di bumi. Maksudnya supaya Lazarus bisa menginjili atau bisa berbicara, menasihati 5 saudaranya ini, supaya nanti 5 saudaranya juga tidak masuk di tempat sengsara di Hades. Tapi apakah Abraham kemudian mengabulkan permintaan daripada orang kaya itu? Oh enggak, saudaraku. Abraham tidak mengabulkannya. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 16 ayat 27 sampai 28, kata orang kaya itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Nah, jadi ini permintaan orang kaya ini kepada Abraham. Tapi Abraham tidak mengabulkannya. Kenapa Abraham tidak mengabulkannya? Karena memang tidak bisa roh orang mati, baik yang sudah ada di Firdaus maupun di tempat sengsara di Hades, untuk kembali lagi ke bumi. Ya. Tidak bisa, saudaraku. Jadi kalau ada orang berkata bahwa ada roh gentayangan, roh kakeknya yang sudah meninggal, roh anaknya yang sudah meninggal, roh istrinya yang sudah meninggal, gentayangan dalam rumahnya, itu pasti tidak benar, saudaraku. Lalu siapa yang menjadi roh yang gentayangan itu? Itu adalah iblis yang menyamar. Jangan lupa, iblis itu adalah penipu, dan iblis bisa menyamar dalam segala bentuk. Dia cerdik, dia punya, saudaraku, segala hal untuk bisa menyamar, melakukan, menipu kita. Karena itu jangan sampai tertipu ya. Jadi roh orang yang mati itu, yang sudah ada di tempat sengsara di Hades maupun yang ada sudah di Firdaus, itu tidak akan bisa kembali lagi ke bumi ini.
Kenapa demikian? Ternyata ada pintu alam maut itu. Ada pintunya. Dan ternyata Yesuslah yang memegang kunci daripada pintu alam maut itu. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal 1 ayat 18. Dan yang hidup ini adalah Yesus. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Ini Yesus sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi coba saudara lihat bahwa Yesus itu yang memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Jadi kunci daripada Hades itu dipegang oleh Yesus. Dan kunci sorga tentunya juga dipegang oleh Yesus. Jadi tidak ada yang bisa bolak-balik dari Hades atau dari Firdaus kembali ke bumi lalu balik lagi ke sana. Gak boleh saudaraku, ya gak ada. Karena ada kuncinya dan yang memegang kuncinya adalah Yesus. Kecuali kalau Yesus izinkan. Karena ada misi khusus dari Yesus atau misi khusus dari Tuhan. Nah, Alkitab pernah menceritakan kepada kita ada roh orang mati yang kembali lagi ke bumi. Siapakah dia? Yaitu Elia dan Musa. Ya, Elia dan Musa yang kembali lagi untuk apa? Untuk berbicara dengan Tuhan Yesus di Bukit Tabor ketika mereka dimuliakan di situ. Jadi waktu Yesus membawa 3 orang muridnya berdoa di Bukit Tabor, lalu tiba-tiba 3 orang muridnya melihat ya Yesus sedang berbicara dengan Nabi Elia dan Nabi Musa. Dan di situ Yesus dimuliakan di gunung itu. Nah, saudara-saudara, ini adalah kasus di mana roh Elia atau roh Musa kembali lagi ke bumi ini. Tentunya itu asal seizin Tuhan. Sekali lagi yang memegang kunci adalah Tuhan. Tanpa izin daripada Tuhan tidak mungkin orang bisa keluar masuk bolak-balik bumi, kembali lagi ke Hades, bumi, kembali lagi ke Firdaus. Enggak mungkin saudara-saudara. Jadi percayalah bahwa roh orang yang sudah mati itu tetap tinggal di Hades kalau dia adalah orang yang tidak percaya, dan tetap tinggal di Firdaus kalau dia adalah orang percaya. Dan tidak mungkin dia bisa gentayangan di atas muka bumi ini. Nah, apakah boleh berdoa kepada roh orang mati? Minta berkat, minta perlindungan dari roh orang mati. Saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mau kita membaca satu ayat. Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling, artinya orang yang datang kepada arwah, ya, kepada roh orang mati, atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Ternyata ayat ini sangat keras sekali untuk mereka yang datang kepada arwah-arwah, bertanya kepada arwah. Bertanya aja, datang aja kepada arwah, itu sudah sebuah kenajisan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan menentang orang itu. Apalagi kalau kita, saudaraku, minta berkat. Ya. Dan bagaimana dia bisa memberkati kita? Bagaimana dia bisa melindungi kita? Wong dia sendiri ada di dunia lain. Tidak mungkin dia bisa memberkati, melindungi kita. Karena itu, saudaraku, jangan pernah berdoa atau minta perlindungan kepada keluargamu yang sudah mati. Sebab dia sekarang ada di dunia yang lain. Dan tidak mungkin dia bisa datang untuk memberkati saudara. Yang bisa menjaga kita, yang bisa melindungi kita, yang bisa memberkati kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi jangan kita bertanya, jangan kita meminta kepada roh orang mati. Nah, saya berharap pelajaran hari ini bisa memberikan pengetahuan yang benar dan sehat kepada saudara-saudara. Dan saya berharap supaya saudara-saudara semuanya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan jangan terombang-ambingkan
oleh rupa-rupa angin pengajaran yang tidak benar. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus, penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin.